Shalom buat sahabat-sahabat semua, selamat memasuki bulan Natal bagi kita semua. Biasanya di bulan Natal seperti ini banyak gereja menghambur-hamburkan uang untuk membuat perayaan Natal yang semakin meriah. Panitia Natal setiap tahun berusaha untuk membuat perayaan Natal semakin meriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terlebih lagi, di panitia Natal juga sering terjadi keributan, padahal hanya karena soal-soal sepele ya. Hanya karena soal baju saja bisa ribut. Apakah kita tahun ini memakai baju batik atau baju seragam merah? Apakah kita konsumsi babi panggang atau daging ayam? Hanya karena ini saja bisa ribut antara panitia Natal. Banyak orang Kristen yang membeli baju baru, celana baru setiap bulan Natal. Natal dirayakan sangat megah dengan pohon Natal yang puncaknya sampai ke langit dan pernak-perniknya yang begitu sangat indah, dekorasi yang sangat mewah, Santa Claus yang membawa banyak kado, dan penuh dengan paduan suara dengan suara seperti malaikat dan sebagainya. Semuanya ini sudah dipersiapkan di bulan-bulan sebelumnya agar Natal bisa dirayakan dengan penuh sukacita. Tapi, tahukah saudara bahwa Natal bukan hanya cerita ala Hollywood? Natal bukan hanya tentang sukacita, tetapi ada kisah duka cita di balik Natal. Ada kisah tentang teror di balik Natal. Teror terhadap kemanusiaan dan juga terhadap kebenaran. Dan siapakah sang teroris itu di dalam kisah Natal? Tentu saja yaitu Herodes Agung. Banyak orang Kristen melupakan tentang kisah pembunuhan yang dilakukan oleh Herodes Agung pada bulan Natal. Gereja hanya merayakan tentang sukacitanya saja dan melupakan kisah pembunuhan pada bulan Natal. Bagaimana ceritanya? Mari tetap di video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Matius pasal 2 ayat 16 mengatakan, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diberdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Sahabat-sahabat dalam Kristus, terlebih dahulu mari kita mulai dari mengenal siapa itu Raja Herodes. Dia adalah seorang keturunan Yahudi Idumea. Dia banyak membantu orang Romawi untuk menguasai tanah Palestina, sehingga ia diberikan kepercayaan menjadi raja di Yudea pada saat itu. Dia adalah seorang raja yang kejam dan psikopat. Dia suka khawatir kalau orang lain ingin merebut kerajaannya. Dan dia mau melakukan segala cara untuk mempertahankan dia sebagai raja pada saat itu. Dia ini orangnya curigaan. Curiga dengan istrinya yang bernama Mariamne, mertuanya yang bernama Alexandra, anaknya yang bernama Antipater. Dan karena kecurigaannya itu, dia membunuh anaknya sendiri dan bahkan istrinya, karena dia berpikir orang ini nantinya mempunyai potensi untuk merebut tahtanya. Seorang bapak gerejawi pernah mengatakan seperti ini, lebih baik menjadi babi Herodes daripada menjadi anaknya. Karena kalau menjadi anak Herodes, bukannya enak menjadi anak raja, tetapi dicurigai dan dibunuh. Dia tidak pernah berhenti membalas dendam dan menghukum siapa saja yang dianggapnya musuhnya. Pernah juga waktu Herodes ini sakit-sakitan, dia pergi ke suatu kota. Di sana dia memerintah agar semua bangsawan ditangkap dan dibunuh kalau dia nanti mati. Dia juga memerintahkan agar masyarakat harus menangis kalau dia nanti mati. Mungkin kita bisa membayangkannya bagaimana gilanya dan psikopatnya Raja Herodes ini. Dari kisah Matius pasal 2 tadi, kita bisa melihat bahwa kabar yang dibawakan oleh orang Majus tentang kelahiran
sang raja baru membuat Raja Herodes sangat khawatir dan takut apabila raja yang baru ini nanti akan merebut tahtanya. Di satu sisi, kita bisa melihat bahwa betapa tidak bijaksananya orang Majus ini, karena dia datang kepada raja yang psikopat untuk menanyakan raja yang baru lahir. Ini sama seperti membangunkan harimau yang sedang tidur gitu. Dan akibat perbuatan orang Majus ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pembantaian terhadap seluruh anak berusia 2 tahun ke bawah di Bethlehem. Seandainya orang Majus ini tidak datang kepada Raja Herodes, maka bayi-bayi itu tidak akan mati. Memang di Alkitab tidak menyebutkan jumlah anak di bawah usia 2 tahun pada saat itu. Tetapi bagaimana perasaan kita jika kita mempunyai anak berusia di bawah tahun ke bawah, dia belum tahu apa-apa, dia tidak punya kesalahan, dan dia dibunuh oleh raja yang tidak punya rasa kemanusiaan hanya karena ketakutannya saja. Bisa nggak kita membayangkan tangisan orang tua ketika raja memutuskan anaknya harus dibunuh? Orang tua tidak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah keputusan daripada raja yang psikopat. Dan bisa nggak kita merasakan tangisan orang tua itu pada bulan Natal ini? Agama Katolik menyebut anak yang mati itu sebagai kanak-kanak suci. Mereka mengakui anak-anak yang mati itu sebagai Martin Kristen yang pertama. Dan mereka merayakan pesta kanak-kanak suci ini setiap tanggal 28 Desember. Sahabat-sahabat Kristus semua, apa yang menjadi perenungan kita di bulan Natal ini? Yang pertama, Natal yang pertama bukanlah Natal yang penuh dengan salju dan pohon Natal, tetapi Natal yang pertama adalah Natal yang penuh dengan darah dan tangisan. Artinya, Natal bukan saja berbicara tentang sukacita, tetapi Natal juga adalah kisah duka cita. Apa yang dilakukan gereja kepada orang yang duka cita? Tentu saja berdiakonia. Artinya, perayaan Natal kita tidak akan menjadi lengkap tanpa aksi diakonia. Kita ikut merasakan penderitaan orang tua yang kehilangan anaknya itu dengan melakukan diakonia kepada anak yatim piatu, kepada orang disabilitas, kepada orang yang ada di penjara, kepada janda, kepada orang tua yang lanjut usia di pantai jompo, dan sebagainya. Berapapun anggaran yang kita buat untuk merayakan perayaan Natal yang megah, kita hanya bisa merasakan hanya 1 hari itu saja. Tetapi apa dampaknya bagi orang lain dari perayaan Natal yang kita rayakan? Apakah orang lain juga merasakan Natal yang kita rayakan? Oleh karena itu, untuk panitia Natal, jangan lupa selalu membuat anggaran untuk aksi diakonia kepada orang-orang yang terlupakan, orang-orang yang didiskriminasikan, orang-orang yang lemah, dan sebagainya. Dan pesan yang terakhir, Yesus memberikan harapan bagi mereka yang menderita, bagi mereka yang tertindas, yang sendirian karena kematian anak mereka. Oleh karena itu, di bulan Natal ini, mari kita membawa Yesus menjadi harapan bagi banyak orang, termasuk kepada orang yang sedang berada dalam duka cita. Mari kita membawa harapan kepada orang yang sedang tertindas, orang yang merasa sendirian, orang yang mengalami penderitaan, bencana, dan sebagainya. Inilah yang menjadi pesan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.